Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dava Diarkananta. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dengan nomor induk mahasiswa E1A023-025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil analisa saya, yakni berupa tugas dari mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Aditya Pradana, SH, MH. Untuk itu, saya mendapatkan eh, tugas, yaitu dengan bidang di bagian pajak Bea Materai. Untuk itu, selamat menonton dan semoga teman-teman semua dapat mendapatkan insight-insight ataupun ilmu-ilmu baru dalam video kali ini. Baik, akan saya mulai. Yakni yang pertama ada latar belakang. Oh ya, sebelumnya eh, video ini bermula dengan tugas awalnya ini berupa makalah yang diadaptasi kemudian menjadi PPT atau menjadi bahan presentasi. Begitu. Baik, eh, saya lanjut. Ya, ini dari latar belakang. Bea materai adalah pajak atas dokumen sebagai bukti perbuatan perdata. Dengan perkembangan teknologi, dokumen elektronik mulai menggantikan dokumen fisik, sehingga dibutuhkan regulasi baru. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang mencakup dokumen elektronik dalam objek bea materai untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah tarif, dan meningkatkan penerimaan negara. Akan tetapi, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan dalam menghadapi masyarakat-masyarakat yang memiliki kendala terhadap bea materai yang berupa e-materai. Begitu. Ya, ini contohnya ada kurangnya pemahaman tentang e-materai di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu pun, keabsahan dokumen elektronik, keamanan cyber, dan risiko kebocoran data menjadi perhatian masyarakat. Dan juga perhatian saya sendiri selaku yang menganalisa masalah ini. Oke, saya lanjut. Ya, ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 khusus tentang bea materai, khususnya terkait dengan pengenaan pajak dan dokumen elektronik. Eh, yang kedua, ya ini apa saja kendala utama yang dihadapi oleh wajib pajak, baik individu maupun korporasi, dalam memahami dan menggunakan materai elektronik. Seperti itu, ini adalah dua rumusan masalah yang saya angkat dalam makalah saya tentang pajak bea materai. Baik, selanjutnya yakni, maaf saya izin pindahkan kamera saya sebentar. Ya, oke. Baik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menggantikan regulasi lama yang sudah 34 tahun berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan kepastian hukum. Pengenalan tarif tunggal Rp10.000 untuk dokumen dengan nilai minimal 5 juta menggantikan struktur tarif yang lebih kompleks, menciptakan kesederhanaan dalam pemungutan dan mendukung UMKM. Undang-undang ini pun juga mengakui dokumen elektronik yang setara dengan dokumen kertas, serta mengatur pengenaan bea materai melalui sistem e-materai, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi digital. Namun, tantangan implementasi termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan kesiapan infrastruktur teknologi, serta perlunya edukasi untuk transisi ke e-materai. Keberhasilan undang-undang ini tergantung pada faktor-faktor non-hukum. Contohnya,
Ya, ini adanya kesadaran wajib pajak dan kemudahan administrasi dari sistem e-materai. Asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam era digital. Secara keseluruhan, undang-undang ini merupakan kemajuan dalam penyesuaian kebijakan fiskal terhadap teknologi dan kebutuhan masyarakat, dengan penekanan pada keadilan dan efisiensi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran pajak, serta penguatan regulasi dan sistem pendukung. Selanjutnya, ada pembahasan kedua, yakni penggunaan e-materai dalam administrasi perpajakan menghadapi berbagai kendala meskipun menawarkan efisiensi. Kendala utama melibatkan infrastruktur dan teknologi, di mana e-materai bergantung pada koneksi internet yang stabil. Gangguan server sering menyebabkan kegagalan pembubuhan materai. Walaupun kuota telah terpotong dan mengharuskan prosedur pengembalian yang rumit. Isu keamanan seperti resiko penipuan juga perlu ikut diperhatikan. Selain itu, kurangnya familiaritas dengan teknologi digital di kalangan wajib pajak, terutama di daerah terpencil, menghambat penggunaan e-materai. Tak semua pihak ingin menerima dokumen bermaterai elektronik, sehingga banyak wajib pajak masih memiliki materai fisik untuk kelancaran administrasi beli mereka. Prosedur administratif yang mengatur penggunaan dan pengembalian kuota e-materai juga menjadi hambatan, karena pengembalian memerlukan dokumentasi bukti dan proses verifikasi yang lama. Ketentuan pengembalian dana yang hanya berlaku untuk kuota dalam satu invoice secara utuh menambah kompleksitas. Dengan demikian, kendala teknis, keterbatasan akses, dan prosedur rumit perlu diatasi agar pemanfaatan e-materai optimal untuk semua wajib pajak. Selanjutnya, ya ini kita telah membahas tentang dua poin yang menjadi eh, titik fokus pembahasan di eh, tentang pajak bea materai yang saya angkat. Tapi etisnya ketika kita melakukan suatu kritikan terhadap sesuatu kebijakan atau suatu kejadian, baiknya setelah kita kritik, kita berikan solusi apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh mereka. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dalam masalah ini, yakni yang pertama ada penguatan infrastruktur dan teknologi. Solusi utama adalah meningkatkan infrastruktur teknologi yang mendukung layanan e-materai. Penyediaan aplikasi e-materai yang andal dengan server yang stabil dan koneksi internet yang memadai sangat penting agar pengguna dapat mengakses layanan tanpa gangguan. Selain itu pun, pengguna teknologi keamanan terkini seperti digital signature dengan enkripsi dan QR code untuk verifikasi keaslian dokumen dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mencegah penipuan. Contohnya adalah aplikasi eMAT yang dikembangkan bekerja sama dengan Peruri yang menyediakan fitur keamanan lapis ganda dan antar muka yang mudah digunakan untuk memastikan keandalan layanan e-materai. Yang kedua ada edukasi dan sosialisasi pengguna. Kampanye edukasi yang intensif dan mudah dipahami perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama wajib pajak mengenai manfaat dan cara penggunaan e-materai. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, webinar, dan pelatihan langsung bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum. Dengan peningkatan literasi digital, wajib pajak akan lebih cepat beradaptasi dan memanfaatkan e-materai secara optimal. Ya, ini solusi yang ketiga yang bisa dilakukan, ini penyediaan akses dan integrasi sistem. Pemerintah dan penyedia layanan harus bekerja sama untuk memperluas akses teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, dengan menyediakan jaringan internet yang merata dan perangkat pendukung yang memadai. Selain itu, pengembangan integrasi API antara aplikasi e-materai dengan sistem manajemen dokumen perusahaan dapat memudahkan pembubuhan materai secara otomatis dan mempercepat proses administrasi serta mengurangi kesalahan manual. Kemudian yang keempat, ada penyederhanaan prosedur administratif.
Prosedur pengembalian kuota e-materai yang gagal harus dibuat lebih sederhana dan transparan. Misalnya, dengan menyediakan layanan pengembalian otomatis berbasis bukti digital serta mempercepat proses verifikasinya agar wajib pajak tidak mengalami kerugian waktu atau dana. Dukungan dan dukungan layanan pelanggan yang responsif juga sangat diperlukan untuk membantu pengguna mengatasi kendala teknis dengan cepat. Begitu. Baik, kita mencapai di tahap kesimpulan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai memperkenalkan tarif tunggal Rp10.000 untuk dokumen bernilai minimal 5 juta rupiah dan mengakui dokumen elektronik melalui sistem e-materai. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mempermudah administrasi dan mendukung ekonomi digital, terutama untuk UMKM. Namun, e-materai menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, pemahaman pengguna di daerah terpencil, dan risiko keamanan untuk mengatasi dan risiko keamanan. Maaf, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan peningkatan infrastruktur, edukasi pengguna, akses teknologi, integrasi sistem, serta penyederhanaan prosedur administratif. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini. Selanjutnya masuk ke tahap saran, ya ini ada beberapa saran mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Yang pertama, ya ini pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi untuk layanan e-materai, termasuk kestabilan server dan keamanan. Kedua, dilakukannya sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang e-materai, manfaatnya, dan cara penggunaannya, terutama untuk UMKM dan daerah terpencil. Kemudian yang ketiga, prosedur administratif harus disederhanakan agar cepat dan transparan. Yang keempat, perluasan akses teknologi di daerah terbatas dan integrasi sistem untuk mempermudah penggunaan. Kelima, layanan bantuan teknis yang responsif perlu disediakan. Dan kemudian yang terakhir, pengawasan hukum harus diperkuat untuk melindungi para pengguna. Seperti itu mungkin. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya yang telah menonton video presentasi tentang pajak bea materai yang saya angkat oleh saya sendiri seperti itu. Jikalau teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komen aja nanti di kolom komentar dan insya Allah saya akan bisa bantu jawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ilmu-ilmu yang materi-materi yang masih kurang tepat. Monggo kritik dan sarannya untuk teman-teman semua tulis di kolom komentar. Berikut demikian yang saya bisa sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.